Kami sekarang sedang berada di kediaman Dr. Muhammad Ali Fadilah, Kepala Balitbang Provinsi Banten. Jadi hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2014, kami akan datang ke undangan Slow Food Foundation di komunitas Condet. Jadi hari ini saya coba tanya-tanya ke anggota komunitas. Nah, ini kelihatan mukanya muka kampung, baru bangun tidur, baru mandi. Nah, kita coba wawancara satu persatu. Nah, ini salah satu penggiat komunitas Madu Cingagoler atau komunitas macing. Lihat nih, baru bangun tidur kayaknya. Ini Om, jam berapa dari kampung berangkat ke Rangkas Bitung terus ke Serang? Sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi, Ya. berangkat dari Cingagoler. Cingagoler, Ya. kemudian ke Rangkas tiba jam 3 ya. Ya. Habis dari Rangkas pada maghrib berangkat lagi ke Serang. Serang ya. Mau ngadain apa kira-kira? Ya, ngadain itu tadi. Apa namanya itu yang katanya di Jakarta itu sih. Cuman ya kita juga masih di ini sih, di apa namanya, di pandu-pandu gitu sama ini sama orang yang udah ini. Udah ahli ya. Ya ada hal-hal gitu. Sudah berapa lama ngurus madu di kampung, kemudian akhirnya diundang oleh Slow Food Foundation ya, komunitas dunia yang melawan makanan-makanan cepat saji. Sudah berapa lama Akang ini bergelut atau aktif ngurusin madu? Ya kalau dibilang lama sih ya lumayan ya, sekitar 8 tahunan lah gitu. Sekitar 8 tahunan. Oke, kemudian sekarang punya berapa sarang? Nah, kalau saya sendiri sih lumayan, sekitar 26-an sarang. Sekarang itu sudah berapa lama ngurusinnya? Maksudnya kan 8 tahun yang lalu pernah ngurus. Iya, iya, iya. Tapi punya banyak itu udah lama belum? Kalau dulu sih belum dibudidayakan ya yang namanya itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah dibudidayakan. Kalau dari banyak dari yang apa yang ini masih baru gitu. Masih baru. Cuma ada ini aja, ada yang masih tahu kalau ini itu bisa dipiara gitu. Kemudian yang berikutnya, harapan dari komunitas Madu Cingagoler ini seperti apa kira-kira? Baik untuk ekonomi atau nilai tambah bagi komunitas maupun yang lainnya. Yang jelas sih ekonomi pasti ya, ekonomi pasti. Cuman kalau yang kedepannya itu mudah-mudahan gitu. Yang lain-lainnya juga banyak gitu, seperti untuk apa namanya itu kegiatan masyarakat yang lain gitu, apa aja ini juga sih masih dipikirkan gitu, masih dipikirkan lewat madu gitu. Kemudian yang terakhir nih, ini kan sebentar lagi berangkat ke Jakarta, ketemu anggota atau penggerak komunitas slow food baik Indonesia maupun nasional. Kira-kira mabok nggak ya di jalannya ini? Ya kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti. Yang jelas sih mabok kayaknya. Soalnya seumur umur sih kayaknya belum pernah gitu. Belum pernah ada acara kayak gini-gini, makanya ya mungkin kaget juga sih diajak kayak gini itu. Oke, terima kasih sementara ya. Kemudian yang berikutnya,
Saya akan wawancara dengan penggiat komunitas yang paling senior. Dia adalah Atta, dan kita coba nanti wawancara. Kak Atta, sudah ada dari tahun berapa madu Cingagoler itu? Kalau ada tahun 82 sampai 83 itu udah banyak yang punya. Tapi belum dibudidayakan ya? Belum dibudidayakan. Dulu itu belum ada yang minta madu asli sana. Awal-awal madu itu laku nggak, atau misalkan banyak yang butuh nggak? Dulu itu nggak ada yang beli, cuma anaknya yang ada yang beli. Anak dibuat dimakan ya, dipepes atau seperti apa? Anaknya itu buat umpan mancing, buat dimakan, dikukus. Buat lauh nasi. Iya. Oke. Kira-kira kegiatan apa aja yang sudah banyak digarap, Kata? Yang udah dalam komunitas sama ya? Kelompok madu itu kegiatannya nanam kayu, sengon, terus cengkeh, bikin pos kamling, gotong royong ya, bikin jalan, budidaya lebahnya. Kemudian katanya bank sampah sedang jalan sekarang ya? Insya Allah udah jalan. Meskipun orangnya agak error sedikit ya. Harapan ke Atta, karena katanya gini, di sana itu kan sudah ada pabrik besar PT Semen ya, Semen Merah Putih, PT Gama. Nah kemudian sekarang di sebelah kiri ada katanya tidak jauh dari Kampung Cingagoler itu ada rencananya pabrik semen Holcim, dan sebelah kanan sebelah kiri gitu itu PT Mital, tahu, bergerak di bidang yang jelas itu pasti akan merusak lingkungan. Nah kira-kira melihat kejadian seperti itu gimana tuh? Mungkin kalau kejadian yang kedepannya mungkin kecil itu dan budidaya kayu sengon apa kayu apa yang dicepat kan ke Atta, harapan komunitas seperti apa? Maksudnya terkait dengan kelompok madu nih, harapannya seperti apa ke depannya? Kalau kelompok madu keinginannya ingin cepat maju, ada yang dukung, siapapun boleh yang mendukung. Oke, siap Kata, terima kasih atas obrolannya hari ini. Yang berikutnya adalah wawancara dengan penggagas utama dari komunitas Macing. Sok. Ada harus lagi. Guys, mulai aja. Berem guys. Ya, maklum ini yang pegang kameranya agak amatir, jadi videonya tadi agak kurang sempurna pasti. Komunitas Macing memang ini komunitas yang unik karena diawali dari hal-hal iseng. Maksudnya ya dulu tidak pernah terpikir adanya komunitas ini karena penduduk di kampung Cingagoler itu ngurus madu secara serampangan atau tidak teratur, disimpan di rumah, kemudian mengambil madunya dengan serta-merta gitu, kemudian diambil anaknya, dipepes buat lauh nasi. Nah kemudian saya mengawali itu karena ketidakteraturan itu. Nah maka ketika masih sekolah, saya di SMA, saya bawa madu, dan ternyata banyak orang yang merespon bahwa madu itu sangat banyak khasiatnya. Nah kemudian setelah saya kuliah ke Jakarta, balik lagi ke kampung, melihat betapa banyak potensi di kampung yang salah satunya tadi madu itu yang bisa kita kembangkan.
Dan saya mulai mengajak untuk lebih teratur mengurus madu, karena saya rasa suatu saat nanti madu akan memberikan nilai yang sangat positif untuk kampung. Pertama jelas masalah lingkungan, ketika madu banyak lingkungan pasti bagus. Kemudian yang kedua secara ekonomi, masyarakat pasti ketika panen madu banyak kan madunya dijual laku banyak, otomatis kan nilai uang yang dia dapat juga banyak. Nah sekarang alhamdulillah sudah banyak komunitas yang gabung, tidak hanya bergerak pada madu. Sampai saat ini saya coba bawa bibit-bibit bibit-bibit pohon sengon, kemudian tanaman-tanaman lain, kemudian saya bagikan di kampung, kemudian itu jadi milik komunitas. Kemudian yang berikutnya menggerakkan gotong royong dan segala macam. Jadi saya memang memimpikan sebuah kampung yang terintegrasi. Di situ ada kampung madu yang jadi kedepannya jadi kampung wisata. Kemudian masyarakat juga terlindungi oleh debu dan lain sebagainya karena perusahaan besar. Kenapa? Karena di situ banyak pohon. Kemudian yang berikutnya juga penduduk di sana bisa tidak kumuh karena sampahnya dikelola oleh bank sampah dari komunitas kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah masyarakat bisa berpikir lebih baik untuk kehidupannya. Ya wabil khusus untuk keluarga gitu kan, keluarga bisa mendapatkan penghasilan ekonomi, kelestarian lingkungan yang baik, mendapatkan udara yang baik. Karena apa? Karena mereka melindungi lingkungan sekitarnya gitu. Dan sekarang mimpi itu sudah mulai makin nyata, mimpi itu sudah makin terlihat, mimpi itu sudah makin menampakkan wujud, mendekati hayalan, mendekati mimpi dan sebagainya. Itu, terima kasih.